Kata orang Bugis, iya tu tomatewe tan nia tomalasai, iya tu tomatewe tan nia tomatuai. Orang mati bukan orang sakit, orang mati bukan orang tua. Nekia tomatewe topurai tuo. Bukan penyakit yang membuat kita mati, bukan usia yang membuat kita mati. Sebab banyak orang sakit di rumah sakit lebih duluan meninggal penjaganya daripada orang sakitnya. Banyak orang tua lebih duluan meninggal cucunya daripada neneknya. Berarti kematian bukan penyakit, kematian bukan usia, tapi kematian adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah rahasianya Allah, oleh karenanya kita perlu siap mati. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tapi mohon maaf, la ilaha illallah jaminan masuk surga, tapi bukan jaminan tidak singgah neraka. Ada orang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah dijamin masuk surga. Tapi apakah langsung masuk surga atau transit dulu dalam neraka? Wallahu a'lam. Dan yang menjadi tanda tanya, apa yang membuat orang singgah dalam neraka? Ternyata kata ulama, tidak ada yang membuat kita singgah dalam neraka kecuali dosa. Sementara tidak ada orang, tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Nareko engkau mengaku dega aga dosa, nama dosa itu akan disampaikan oleh Gurunda Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI. Beliau adalah Rektor Institut Agama Islam Darud Dawah Al-Irsyad Mangkoso, Kabupaten Baru. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah takziah kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada almarhumah Hajjah Nur Kalsum. Semoga kepergian beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kematian, begitu banyak yang bisa disampaikan. Namun izinkan pada malam hari ini kita awali ceramah takziah kita dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran.
tepatnya dalam surah Al-Mulk ayat 2, surah Tabaraka ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ayat ini kedengarannya singkat, namun ternyata kata ulama memang singkat bacaannya, namun dalam maknanya. Orang Bugis mengatakan maponcok bacana ne kiamaliu betuana. Karenanya memunculkan sekian banyak pertanyaan. Di antaranya yang pertama, apa kira-kira hikmahnya di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Pertanyaan, mengapa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mati baru hidup? Khalaqal mauta wal hayata. Ternyata pertanyaan ini melahirkan sekian banyak jawaban. Di antaranya yang pertama, sengaja Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mati baru hidup karena memang lebih duluan kematian baru kehidupan. Yolo metoi matewe natuohe. Pertanyaan, mana buktinya? Ayat yang dibaca oleh ustaz kita tadi, ayat yang dibaca oleh qari kita tadi diawali dengan sebuah ayat yang mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kata Allah, kaifa takfuruna billah, mengapa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal dulu kalian pernah mati. Artinya kita pernah tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kita. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita selamanya. Berarti susunannya mati, hidup, mati, hidup. Berarti lebih duluan kematian baru kehidupan. Karenanya sengaja Allah mendahulukan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang telah menciptakan mati dan hidup. Jawaban yang kedua, sengaja Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mati baru hidup karena ada satu prinsip di kalangan ulama bahwasanya at-taqdimu yadullu ala ta'kid. Pendahuluan itu menunjukkan penegasan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sengaja mendahulukan mati baru hidup karena Allah ingin mengingatkan kita pada kematian. Saya ulangi, sengaja Allah mendahulukan mati baru hidup karena Allah ingin mengingatkan kita pada kematian. Pertanyaan, mengapa kita perlu diingatkan pada kematian? Karena sepertinya terlalu banyak orang yang lupa pada kematian. Buktinya, banyak orang bertanya, bagaimana caranya hidup sukses? Saya ulangi, sering kita mendengarkan ada orang bertanya, bagaimana caranya hidup sukses? Tapi hampir tidak pernah kita mendengar ada orang bertanya, bagaimana caranya mati sukses? Yang selalu ditanyakan hidup sukses. Hampir tidak ada yang bertanya bagaimana caranya mati sukses. Padahal sesukses apapun hidup, kalau matinya bermasalah, maka kesuksesan duniawi tiada gunanya.
Karenanya sengaja Allah mendahulukan mati baru hidup, karena kita ingin diingatkan pada kematian. Jawaban yang ketiga, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan mati baru hidup, karena Allah ingin mengingatkan kita bahwa bila ada orang meninggal dunia, sebenarnya tidaklah berarti berakhir kehidupannya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang meninggal dunia, sebenarnya dia baru memulai kehidupannya yang kekal abadi. Dengan kata lain, sengaja didahulukan mati baru hidup, karena kita ingin diingatkan setelah kematian ada kehidupan kekal abadi. Oleh karenanya, beruntunglah seorang manusia yang berusaha mengejar kesuksesannya di dunia ini dan menjadikan kesuksesan duniawi sebagai jembatan untuk sukses di kehidupan berikutnya nanti. Tetapi alangkah cilakanya, kata orang Bugis, alangkah cilakanya kalau ternyata sukses di dunia, namun ternyata kesuksesan duniawi tidak mengantarkan dia sukses di kehidupan berikutnya. Oleh karenanya, sengaja Allah mendahulukan mati baru hidup, karena Allah ingin mengingatkan kita setelah kematian ada kehidupan yang kekal abadi. Hanya saja muncul tanda tanya, mengapa Allah menciptakan mati dan hidup? Lanjutan ayatnya mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Saya ulangi, ayatnya mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, apa kira-kira makna dari kalimat ahsanu amala, amal yang terbaik? Ternyata beliau mengatakan yang disebut ahsanu amala, amal yang terbaik, adalah amal yang memenuhi dua kriteria. Yang mana itu? Akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang ikhlas dan amal yang benar. Saya ulangi, amal yang terbaik adalah amal yang memenuhi dua kriteria, akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang ikhlas dan amal yang benar. Beliau mengatakan, in kanal amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, kalau ada amal ikhlas tapi tidak benar, lam yuqbal, amal itu tidak akan diterima. Sebaliknya, idza kana al-amalu sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, kalau ada amal benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Nanti diterima apabila memenuhi dua kriteria, ikhlas dan benar. Sekarang pertanyaan, apa yang disebut amal yang ikhlas? Beliau mengatakan al-khalisu ayyakuna lillah, yang disebut amal yang ikhlas adalah amal yang semata-mata dilakukan karena Allah. Saya ulangi, yang disebut amal yang ikhlas adalah amal yang dilakukan semata-mata karena Allah. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada satu surah yang dikenal dengan nama surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tapi ternyata keunikannya Qul huwa, tidak ada kata-kata ikhlas, tapi ternyata dikenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas, tapi ternyata dikenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Berbeda dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, na tepu alena. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. Tapi ternyata Qul huwa tidak ada kata-kata ikhlas, tapi ternyata dia dikenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Pertanyaan, apa hikmahnya? Jawabannya satu, di dalam Qul huwa tidak ada yang dibicarakan selain Allah. Saya ulangi, di dalam Qul huwa tidak ada yang dibicarakan selain Allah, karenanya dia dikenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Karena itu merupakan isyarat keikhlasan semata-mata karena Allah. Yang kedua, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dikenal dengan nama surah Al-Ikhlas, padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Karena itu merupakan isyarat keikhlasan tidak perlu diucapkan, keikhlasan tidak perlu diungkapkan, tapi keikhlasan hanya perlu dibuktikan. Saya ulangi, keikhlasan tidak perlu diucapkan, keikhlasan tidak perlu diungkapkan, tapi keikhlasan hanya perlu dibuktikan. Bahkan kata ulama, kalau ada orang beramal namun ternyata setelah selesai beramal dia menyuarakan bahwa dirinya sudah ikhlas, kata ulama, man qala fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang mengatakan dirinya sudah ikhlas, sebenarnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Nigi mas sengialena ikhlas, elokmu pitu ikhlas. Karenanya keikhlasan tidak perlu diucapkan, tapi keikhlasan hanya perlu dibuktikan. Kemudian yang kedua, amal yang terbaik di samping ikhlas adalah aswabuhu, amal yang benar. Pertanyaan, yang mana yang disebut amal yang benar? Kata ulama, as-sawabu, yang disebut amal yang benar, ayyakuna ala sunnah, adalah amal yang dilakukan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin pertegas, yang disebut amal yang benar ayyakuna ala sunnah, amal yang sesuai tuntunan Rasulullah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran berdasarkan tuntunan Rasulullah, ma'atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Nabi terima, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Saya ulangi, kata Allah, yang dibawa oleh Nabi terima, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Al-Quran tidak mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi tinggalkan. Al-Quran mengatakan yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Al-Quran tidak mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi tinggalkan. Apa kira-kira maknanya? Kata ulama, itu memberi isyarat yang wajib dihindari, yang wajib ditinggalkan, yang wajib dihentikan adalah yang dilarang oleh Nabi. Tapi ketika ada sesuatu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka hukumnya maybe yes, maybe no. Bisa jadi oke, bisa jadi tidak oke. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya mengetahui bahwa ini oke, ini tidak oke? Jawabannya, selama sesuatu yang baru itu tidak bertentangan dengan yang sudah dilakukan oleh Nabi, silahkan dilakukan. Tapi kapan bertentangan dengan tuntunan Nabi, maka tentu tuntunan Nabi yang perlu menjadi panutan kita.
Saya ulangi, kalau ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka hukumnya maybe yes, maybe no. Bisa jadi oke, bisa jadi tidak oke. Kapan kita mengetahui bahwa ini oke, ini tidak oke? Jawabannya, selama tidak bertentangan dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi, silahkan kita lakukan. Tapi ketika bertentangan dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi, maka tentu tuntunan Rasulullah yang perlu menjadi pegangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita kembali melihat kematian. Mohon maaf, berbicara tentang kematian, ada dua hal yang perlu kita persiapkan. Kata ulama, sebagai orang hidup, kita perlu siap menghadapi dua hal. Saya ulangi sekali lagi, sebagai orang hidup, kita mesti siap menghadapi dua hal. Apa itu? Pertama, siap mati. Yang kedua, siap kematian. Saya ulangi, siap mati artinya kita siap meninggal dunia. Siap kematian artinya siap menerima ketentuan Allah kalau ada keluarga yang berpulang ke rahmatullah. Yang pertama, siap mati. Pertanyaan, mengapa kita perlu siap mati? Jawabannya, karena datangnya kematian adalah rahasianya Allah. Tidak ada yang tahu kapan seseorang meninggal dunia. Kalau ada yang mengatakan sepertinya kematianku sudah dekat, pastikan ucapannya itu benar. Saya ulangi, kalau ada orang mengatakan sudah dekat kematianku, pastikan ucapannya itu benar. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, berarti umur semakin bertambah. Dan seiring bertambahnya umur, berarti kubur semakin dekat. Jadi kalau ada orang mengatakan, hai utang-tangai aleku macawe nak mati, pastikan itu benar. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, berarti sudah dekat kematian. Hanya saja kapan kepastiannya, wallahu a'lam. Dan mohon maaf, kematian tidak mengenal merek. Mohon maaf, ada ungkapan Bugis mengatakan, mohon maaf kalau saya ceramah banyak bahasa Bugisnya, karena yang ceramah ini asli orang Bugis. Topole beru. Mohon maaf, kata orang Bugis, iya tu tomatewe tania tomalasai, iya tu tomatewe tania tomatoai. Orang mati bukan orang sakit, orang mati bukan orang tua. Nekia tomatewe topurai tuo. Saya ulangi, orang mati bukan orang sakit, orang mati bukan orang tua, tapi orang mati adalah orang yang pernah hidup. Dan kita sekarang semuanya hidup. Berarti cepat atau lambat kita akan meninggal dunia. Bukan penyakit yang membuat kita mati, bukan usia yang membuat kita mati. Sebab banyak orang sakit di rumah sakit lebih duluan meninggal penjaganya daripada orang sakitnya. Banyak orang tua lebih duluan meninggal cucunya daripada neneknya. Berarti kematian bukan penyakit, kematian bukan usia, tapi kematian adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah rahasianya Allah, oleh karenanya kita perlu siap mati. Mohon maaf, sering ada yang bertanya bagaimana caranya mengetahui kapan datang kematian. Ternyata dalam pandangan ulama, tidak perlu kita mencari tahu kapan datangnya kematian, tapi yang perlu dicari tahu bagaimana caranya selamat menghadapi kematian.
Saya ulangi, ada orang berusaha mencari tahu bagaimana caranya agar saya bisa mengetahui bahwa kematianku sudah dekat. Tapi ternyata kata ulama, bukan pengetahuan akan datangnya kematian yang penting, tapi yang penting bagaimana caranya selamat menghadapi kematian. Dan kalau ini yang mau dibicarakan, terlalu banyak yang bisa disampaikan. Tapi izinkan pada malam ini kami sampaikan satu hadis. Kata Nabi berkaitan dengan selamat menghadapi kematian. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kata Nabi, siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, ternyata hadis ini memberi dua pelajaran. Apa itu? Siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tapi mohon maaf, la ilaha illallah jaminan masuk surga, tapi bukan jaminan tidak singgah neraka. Saya ulangi, la ilaha illallah jaminan masuk surga, tapi mengucapkan la ilaha illallah bukan jaminan tidak singgah neraka. Apa artinya? Kalau ada orang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah dijamin masuk surga. Tapi apakah langsung masuk surga atau transit dulu dalam neraka? Wallahu a'lam. Dan yang menjadi tanda tanya, apa yang membuat orang singgah dalam neraka? Apa yang membuat orang singgah dalam neraka? Ternyata kata ulama, tidak ada yang membuat kita singgah dalam neraka kecuali dosa. Sementara tidak ada orang tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Saya ulangi, tidak ada orang tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Nareko engkau mengaku dega aga dosa, nama dosa itu. Oleh karenanya kata ulama, sebenarnya doa yang paling baik bukan doa masuk surga. Saya ulangi, doa yang paling baik bukan doa masuk surga, tapi doa yang paling baik adalah doa tidak singgah neraka. Kenapa bisa? Masuk surga belum tentu tidak singgah neraka. Tapi kapan tidak singgah neraka, dijamin langsung masuk surga. Karenanya itulah hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, setiap kali selesai salat subuh dan selesai salat maghrib, Nabi mengingatkan kita sebelum baca doa setelah memberi salam, dianjurkan membaca 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Setiap selesai salat subuh, setiap selesai salat maghrib, Nabi mengingatkan kita untuk membaca zikir dan doa Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Mengapa tidak dikatakan masukkan aku ke dalam surga? Karena sebenarnya doa yang paling baik bukan doa masuk surga, tapi doa yang paling baik adalah doa tidak singgah neraka. Sekarang pertanyaan, lalu mengapa hanya salat subuh dan salat maghrib dianjurkan membaca 7 kali Allahumma ajirni minan nar? Mengapa hanya pagi dan petang? Mengapa hanya pagi dan petang dianjurkan memperbanyak zikir? Ternyata kata ulama, sengaja setelah salat subuh, setelah salat maghrib dianjurkan memperbanyak zikir, karena ternyata jadwal kematian cuma 2. Jadwal kematian cuma 2.
Kalau bukan mati siang, mati malam. Saya ulangi, jadwal kematian cuma dua. Kalau bukan mati siang, artinya mati hari, berarti mati malam. Karenanya perbanyak zikir setelah salat subuh, persiapan jadwal siang. Perbanyak zikir setelah salat maghrib, persiapan jadwal malam. Karenanya Allahumma ajirni minan nar. Kemudian pemahaman yang kedua, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tapi mohon maaf, jangan dipahami terbalik, bahwa kalau ada orang meninggal dunia, dia tidak ucapkan la ilaha illallah di akhir usianya, pasti masuk neraka. Mohon maaf, tidak demikian pemahamannya. Pastinya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, dijamin masuk surga. Tapi bukan berarti ketika ada orang meninggal mendadak, ada orang meninggal kecelakaan, tidak sempat diucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, langsung kita katakan dia langsung masuk neraka. Kenapa? Karena persoalan keselamatan nanti di akhirat tidaklah ditentukan di akhir usia, tapi itu ditentukan sepanjang hidup kita selama hidup di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mendengarkan hadis tadi, kedengarannya cukup mudah untuk selamat, karena yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting ipuade la ilaha illallah, selamat nih. Tapi mohon maaf, ucapan la ilaha illallah kedengarannya mudah. Ucapan la ilaha illallah kedengarannya mudah, tapi ternyata praktiknya yang terkadang sulit. Jangankan malakul maut yang dihadapi, orang yang mau menikah saja terkadang sulit mengucapkan kalimat syahadat. Mohon maaf, di Baru kami sering menikahkan orang. Terkadang ada jamaah minta diwakili untuk menikahkan anaknya. Terkadang ada jamaah minta untuk dinikahkan anaknya. Karenanya sebelum akad nikah, terkadang kami tuntun yang calon pengantin laki-laki untuk bersyahadat. Terkadang sulit mengucapkan dengan fase kalimat syahadatnya, padahal yang dihadapi bukan malakul maut. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita mudah mengucapkan la ilaha illallah? Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, suatu saat Andre Gurutta, pimpinan pondok pesantren Dede Imam Koso, Andre Gurutta, pimpinan pondok pesantren Dede Imam Koso, Andre Gurutta Farid Wajidi. Kebetulan beliau hanya satu orang anaknya, dan itu pun perempuan. Dan alhamdulillah anaknya Gurutta rezekinya lah yang ceramah sekarang. Berarti yang ceramah ini menantunya Gurutta. Ketika kami pengantin baru, Gurutta pernah berkata kepada kami, beliau bertanya dengan mengatakan, Agus, apakah kamu paham apa kira-kira hikmahnya kalau ada anak bayi yang lahir diazankan telinganya, tapi kalau ada orang sakaratul maut dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Anak bayi lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi begitu orang sakaratul maut, la ilaha illallah. Saya lihat Gurutta, saya mengambil kesimpulan Gurutta bertanya bukan ingin mendengar jawaban, tapi Gurutta bertanya karena ingin memberi penjelasan. Akhirnya waktu itu saya mengatakan wallahu a'lam. Lalu apa kata Gurutta? Beliau mengatakan, nah, ingat, kalau ada anak bayi yang lahir diazankan di telinganya, kalimat pertama azan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat terakhir azan adalah la ilaha
illallah. Dan kalau ada orang sakaratul maut, dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Sebenarnya kalau diazankan telinganya si bayi itu, sebenarnya kita ingin berkata kepadanya, oh anakku, pekek ko maraja malampe sungekmu, ne kia aje puiwi, si pulampe lampe na umurukmu, elok mitu pada lampe na dan na bange, ipamulewi Allahu Akbar, upayaka tutui umurukmu nasabak la ilaha illallah. Seolah-olah kita ingin berkata kepada anak itu, bahwa wahai anakku, tumbuh dewasa dan panjanglah umurmu, tapi ketahuilah sepanjang-panjangnya usiamu di dunia ini, hidupmu hanya bagaikan sepanjang lantunan suara azan. Diawali dengan Allahu Akbar dan upayakan akhiri hidupmu dengan la ilaha illallah. Sekarang kita semua sudah pernah mendengar Allahu Akbar. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya agar sampai pada la ilaha illallah? Ternyata kata ulama, untuk sampai pada la ilaha illallah, maka kita mesti mengamalkan kalimat yang ada sebelum la ilaha illallah. Kita perlu mengamalkan kalimat yang ada sebelum la ilaha illallah. Pertanyaan, apa kalimat sebelum la ilaha illallah? Yang pertama ada kalimat mengatakan hayya 'alal falah, yang sering diterjemahkan mari meraih kemenangan, mari meraih kesuksesan. Berarti al-falah artinya kemenangan, al-falah artinya kesuksesan, al-falah artinya keberuntungan. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kita membuka kamus bahasa Arab, ternyata salah satu bahasa Arabnya petani adalah al-falah. Persis sama tulisannya al-falah. Al-falah keberuntungan, al-falah petani. Yang membedakan hanya tasydid. Orang Bugis mengatakan as-sadunami pasisalai. Kalau bertasydid al-falah artinya petani. Kalau tidak bertasydid bacanya al-falah artinya keberuntungan. Karenanya yang sering azan di masjid, mohon perbaiki penyebutannya. Akkedalaloki hayya 'alal falah. Jangan sampai muazzin membuat tasydid hayya 'alal falah. Kapan dia tasydid, maka artinya mengatakan mari rame-rame jadi petani. Sekarang pertanyaan, apa hubungannya al-falah dengan al-falah? Al-falah keberuntungan, al-falah petani. Kata ulama, petani adalah simbol pekerja keras. Karenanya itu merupakan isyarat kalau kita ingin beruntung, mesti semangat bekerja keras. Kalau kita berbicara tentang akhirat, maka kalau kita ingin selamat di akhirat, kuncinya mesti semangat beramal saleh. Maka inilah kunci pertama, hayya 'alal falah, tapa decengi amalata. Yang kedua, sebelum hayya 'alal falah ada kalimat yang mengatakan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Apa artinya? Itu memberi isyarat bukan hanya amal saleh yang perlu diperbanyak, tapi yang tak kalah penting salat yang perlu dijaga. Saya ulangi, bukan hanya amal saleh yang perlu diperbanyak, tapi yang tak kalah penting salat yang harus dijaga. Dan sepertinya mohon maaf, ada ungkapan mengatakan kalau ada orang bagus salatnya, insya Allah dia akan berusaha menjaga amal salehnya. Tapi kalau ada orang rajin beramal saleh, belum tentu bagus salatnya. Saya ulangi, kalau ada orang bagus salatnya, insya Allah dia akan jaga amal salehnya. Tapi kalau ada orang beramal saleh, belum tentu dia jaga salatnya.
Saya kasih contoh karena sekarang Bu sudah bulan 11. Tinggal 2 bulan, 3 bulan masuk bulan suci Ramadan. Tidak sedikit kita temukan ada jamaah kita, kalau masuk bulan suci Ramadan, Masya Allah kuat sekali puasa. Kata orang Bugis, kutama iramalang, nala matewe, yang penting map puasa mui, kalaman nadek na sempajang. Tidak sedikit ditemukan ada masyarakat kita kuat puasa, rajin puasa, biar mimati yang penting puasa sekalipun tidak salat. Yang kedua, kalau ada jamaah sudah rajin salatnya baru naik haji, insya Allah begitu kembali dari tanah suci dia jaga salatnya, dia jaga hajinya. Tapi ternyata tidak sedikit ditemukan ada orang sudah kembali dari tanah suci, sudah putih songkok di kepalanya, tapi ternyata dek panama dece sempajana. Mengapa demikian? Karena kuncinya siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan berusaha menjaga amal salehnya. Tapi siapa yang semangat beramal saleh, belum tentu dia jaga salatnya. Oleh karenanya nilai hayya alal falah ditentukan oleh hayya alas salah. Kemudian selanjutnya, di samping amal saleh, di samping salat, ternyata kalimat sebelum hayya 'alas salah ada kalimat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya? Perbaiki amal saleh, perbaiki salat, tapi jangan lupa memperbaiki la ilaha illallah muhammadar rasulullah, yang berarti memperbaiki iman. Kalau iman sudah bagus, salatnya sudah bagus, amal salehnya juga sudah bagus, maka bergeraklah, beraktivitaslah di dunia ini dengan semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalau sudah tiba waktunya, insya Allah kita akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud siap mati. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, siap kematian. Dan inilah yang menimpa kita semua. Tidak ada seorang anak ingin berpisah dengan ibunya. Tidak ada seorang ibu ingin berpisah dengan anaknya. Tapi demikianlah perjalanan hidup di dunia. Hanya 2 kemungkinan. Kalau bukan kita yang meninggalkan, maka kita yang akan ditinggalkan. Oleh karenanya, kepada kita semua yang masih ada orang tuanya, jagalah orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Berbaktilah kepadanya semaksimal mungkin. Karena akan tiba waktunya kita akan menyesal. Cepat atau lambat kita akan menyesal. Mengapa? Suatu saat kita rindu dengan senyum manis orang tua, namun ternyata senyum itu tidak lagi nampak di depan kita. Kita rindu dengan suara orang tua, tapi ternyata suara itu tidak lagi kedengaran di telinga kita. Kenapa? Karena orang tua sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karenanya selama masih ada orang tua, jagalah orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, sering ada ungkapan mengatakan seorang ibu mampu memelihara 10 orang anaknya, tapi terkadang 10 orang anak tidak mampu memelihara seorang ibunya. Saya ulangi, seorang ibu mampu memelihara 10 orang anaknya, tapi terkadang 10 orang anak tidak mampu memelihara seorang ibunya. Coba ingat ibu kita, biar bagaimana sibuknya, biar bagaimana banyak pekerjaannya, kalau sakit anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya hanya untuk merawat anaknya. Tapi ada anak sakit ibunya, sakit orang tuanya, tidak pernah dia jenguk ibunya,
dengan alasan banyak pekerjaannya. Karenanya kepada kita semua, selama ibu kita masih ada, selama ayah kita masih ada, selama orang tua kita masih ada, gunakanlah kesempatan itu untuk berbakti semaksimal mungkin kepadanya. Karena cepat atau lambat kita akan menyesal di depan Allah. Kita rindu dengan senyum manis mereka, kita rindu dengan canda tawa mereka, kita rindu dengan suara mereka. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara bagi kita semua yang orang tuanya sudah kembali menghadap Allah, maka kita harus berpegang pada firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak ada yang menimpa kita kecuali segalanya telah ditentukan oleh Allah. Cepat atau lambat peristiwa ini akan terjadi. Saya ulangi, kepergian ibunda kita Hajjah Nur Kalsum, cepat atau lambat kepergiannya pasti terjadi. Karena rumus di dunia ini cuma dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang meninggalkan, maka kita yang akan ditinggalkan. Oleh karenanya, kepada segenap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah, peganglah sebuah ungkapan ulama, irda biqada'illah fayardallahu anka. Irda biqada'illah fayardallahu anka. Redalah menerima ketentuan Allah, niscaya Allah akan reda kepadamu. Tidak ada seorang kekasih rela berpisah dengan kekasihnya. Tidak ada seorang anak rela berpisah dengan ibunya. Tidak ada seorang ibu rela berpisah dengan anaknya. Tetapi biqadri sururit tawasul takunu hasratat tafasul. Seukuran kebahagiaan dikala kita bertemu, sebesar itu pula lah kesedihan dikala kita berpisah. Semakin dalam rasa sayang dan cinta di saat kita bersama, tentu semakin dalam kesedihan dan duka cita di saat kita berpisah. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya secara pribadi sejak 2 tahun atau sejak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, setiap kali ada kabar kematian yang sampai di telinga saya, apatah lagi bila yang meninggal itu adalah seorang ibu, maka langsung saya mengingat almarhumah ibunda saya. Karena almarhumah ibunda saya berpulang ke rahmatullah bulan Desember 2022 yang lalu. Setiap kali ada kabar kematian yang sampai, maka yang pertama kali yang saya ingat adalah almarhumah ibunda saya. Pertanyaan, kenapa bisa? Mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit bercerita. Bapak dan Ibu sekalian, ibunda saya meninggal karena satu insiden, jatuh dari motor. Tapi kalaupun kita lihat peristiwanya, masih banyak orang kecelakaan lebih parah daripada itu tidak meninggal. Tapi ternyata itulah yang menjadi asbab beliau berpulang ke rahmatullah. Kami dihubungi sama ayahanda kami, "Nak, tega kok?" Saya mengatakan, "Ada kak di Mangkoso." Lalu beliau mengatakan, "Kembali kok ke rumah nak, karena ada mamamu begini." Walhasil saya tiba di rumah, ternyata saya mendapatkan ibu saya sementara terbaring sambil mengulang-ulang qul huwallahu ahad dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu saya tiba, saya pegang kepalanya dengan tangan kiri, saya pegang tangannya dengan tangan kanan sambil saya bisik di telinganya, dan sangat jelas saya dengar beliau mengucapkan dan mengulang apa yang saya ucapkan. Begitu selesai beliau mengucapkan apa yang saya bisikkan di telinganya, kembali beliau mengulang-ulang qul huwallahu ahad dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kembali saya bisik di telinganya, berulang-ulang seperti itu sampai-sampai bapak saya mengatakan, "Nak, ajak namu tulik ganggui emakmu, elo amai istirahat."
Tidak usah kamu ganggu begitu mamamu. Siapa tahu mamamu mau istirahat. Tidak ada orang yang sadar bahwa ternyata ibunda kami sudah berproses menghadapi kematiannya. Sementara saat itu tiba-tiba beliau mengeluarkan gigi palsunya. Beliau dorong gigi palsunya dengan lidahnya. Saya tarik gigi palsu bagian bawah, saya tarik gigi palsu bagian atas. Setelah itu beliau tutup mulutnya seolah-olah tersenyum. Lalu saya mengatakan, sudah tidak ada jawaban dari beliau. Saya buka matanya, kata orang Bugis, "Witani mak kita teru." Lalu ada air mata keluar. Di saat itu saya yakin beliau sudah kembali kepada Allah. Saya langsung bisik di telinganya dengan mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Saya usap mukanya sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu saya sampaikan kepada semua saudara yang hadir bahwa sekarang ibunda kita telah kembali kepada Allah. Saat itu saya baru merasakan ternyata begitu sakitnya bila kita ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Tapi lagi-lagi cepat atau lambat peristiwa itu akan terjadi. Oleh karenanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karenanya ada satu pesan yang disampaikan oleh guru kami di Mesir, namanya Syekh Muhammad Daud. Saya sedikit ingin bercerita mengembalikan kita di tahun 2020 ketika masa corona. Yang ceramah sekarang adalah pasien corona kedua di Baru. Saya adalah orang yang diponis corona kedua di Kabupaten Baru. Saya kembali dari Mesir. Ternyata begitu tiba di Mangkoso malam Kamis, hari Kamisnya saya ditelepon oleh dokter dari puskesmas. Kata dokter, "Pak Ustaz, engkani gare." Saya mengatakan, "Tania gare, engkame tonai." Bukan katanya, saya memang sudah datang. Lalu dokter mengatakan, "Mohon izin Ustaz, karena kita dari luar negeri terpaksa di rapid test." Saya mengatakan, "Ahlan wa sahlan. Kapan rencananya?" Kata dokter, "Kemungkinan besok pagi hari Jumat." Saya mengatakan, "Oke, insya Allah saya tunggu di rumah." Begitu hari Jumat pagi, datanglah petugas menggunakan baju keramatnya. Ya tongan narona pakai mak baju putih-putih. Lalu naik di rumah mengambil darah saya. Singkat cerita, kembalilah ke puskesmas. Sekitar 1 jam berikutnya, dokter kembali menelpon dengan mengatakan, "Ustaz, ternyata hasilnya reaktif ki." Lalu saya mengatakan, "Bagaimana nih dok?" Beliau mengatakan, "Terpaksa ki di swab." Saya mengatakan, "Oke, ahlan wa sahlan. Kapan rencananya?" Dokter mengatakan, "Insya Allah besok hari Sabtu." Besoknya hari Sabtu, datanglah petugas. Wasengi makarama esona Jumae. Ternyata lebih keramat lagi pas hari Sabtu. Naik di rumah, langsung ditusuk telingaku. Ya, diperiksa, ditusuk hidungku, diperiksa semuanya. Diperiksa semuanya. Setelah itu dibawalah ke Makassar untuk diperiksa di laboratorium. Singkat cerita, tiba hari Rabu. Ternyata yang menelpon bukan dokter, tapi yang menelpon adalah Sekda Baru, Bapak Sekda. Beliau mengatakan, "Pak Ustaz, agak tu kareba." Saya mengatakan, "Alhamdulillah, madece mua Pak Puang." Lalu beliau mengatakan, "Bagaimana perasaan tak?" Saya mengatakan, "Alhamdulillah baik Puang." Lalu beliau mengatakan, "Ustaz, keluar mi hasil swab tak?" Lalu saya mengatakan, "Bagaimana mi hasilnya Puang?" Beliau mengatakan, "Positif ki Ustaz." Saya mengatakan, "Lalu bagaimana mi selanjutnya Puang?" Beliau mengatakan, "Terpaksa ki ku jemput Ustaz untuk dikarantina ki di Makassar." Lalu saya mengatakan, "Jadi rencananya jam berapa Puang?" Beliau mengatakan, "Terserah kita Ustaz. Saya lihat jam baru sekitar jam 11 pagi." Lalu saya mengatakan, "Kalau begitu Puang, sekali sudah pi salat duhur supaya beres semua. Sudah maki salat duhur, sudah tom maki makan siang, beres semua barang." Singkat cerita, jam 1 siang datanglah Pak Sekda
bersama dengan kepala dinas kesehatan baru datang di rumah, ketemu dengan guru tak di Mangkoso karena ingin permisi kepada guru tak karena menantunya mau jemput. Tidak lama kemudian datanglah ambulans. Disinilah uniknya corona. Karena biasanya kalau orang sakit dijemput ambulans, orang sakitnya diangkat, kopernya diangkatkan. Tapi ternyata kalau orang corona, jalan sendiri naik di ambulans, angkat sendiri barangnya. Dalam perjalanan dari Mangkoso ke Makassar, saya hubungi WA, saya kirimkan chat guru saya yang ada di Mesir. Namanya Syekh Muhammad Daud. Sambil mengatakan, ya Syekh, mohon doanya. Karena sekarang saya sementara diponis corona. Lalu apa kata beliau? Beliau hanya memberikan jawaban singkat sambil mengatakan, irda biqadaillah fayardallahu anka, redalah menerima ketentuan Allah, niscaya Allah akan reda kepadamu. Dan beliau mengajarkan satu doa, dan doa inilah yang selalu kami amalkan sehingga dalam proses karantina tidak pernah merasakan kelainan sedikit pun. Pertanyaan, apa doanya? Dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Bagi kita yang mengalami duka cita, kembalilah kepada Allah, di antaranya dengan mengamalkan Allahumma inni raditu biqadaika farda anni. Allahumma inni raditu biqadaika farda anni. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni raditu biqadaika farda anni. Artinya, Allahumma ya Allah, inni raditu biqadaika, sesungguhnya aku reda menerima takdirmu, farda anni, redailah aku. Doanya singkat, tapi sekalipun singkat, izinkan saya ulangi sekali lagi. Karena sekalipun singkat, kalau antena sudah rusak, Allahumma inni raditu biqadaika farda anni. Ya Allah, aku reda menerima takdirmu, karenanya redailah aku. Kepergian almarhumah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mesti kembali kepada Allah. Karena kata ulama, kalau ada orang kena musibah lalu ternyata dia lupa kepada Allah, sebenarnya dia kena musibah dua kali. Saya ulangi, kalau ada orang kena musibah lalu ternyata dia lupa kepada Allah, sebenarnya dia kena musibah dua kali. Musibah itu sendiri dan musibah karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah yang sempat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, dan lebih khusus kepada almarhumah. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, dan mari kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma ghafir lil marhumah, Allahumma ghafir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waksilha bil ma'i wal thalji wal barak wa naqqiha minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wabdil hadaran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha waqiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wakhtim bil baqiyatis salihati a'malana
waj'al akhir kalamina ba'da intihai ajalina la ilaha illallah. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.